Oke. Nah, di pertemuan keempat, kita bahas tentang fokusnya ke data warehouse. Apa sih yang dimaksud dengan data warehouse? Dan kemudian nanti apa saja bagian-bagiannya yang ada di dalam data warehouse itu. Ya, terus kemudian prosesnya seperti apa yang disebut sebagai data warehouse itu. Nah, di akhir materi nanti saya coba demokan sedikit aplikasi yang akan kita pakai nanti di dalam data warehouse ini ya. Mungkin tidak di pertemuan hari ini, tapi saya demokan dulu linknya, terus kalian download, kemudian kalian coba. Nanti kita akan masuk ke materinya, nanti saya sampaikan secara teknis di pertemuan perkuliahan ataupun nanti di link videonya software itu. Ya. Oke. Nah, kita lihat dulu data warehouse ini ya. Oke, nanti apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan data warehouse. Karakteristiknya seperti apa, kemudian framework yang digunakan dalam membangun data warehouse itu seperti apa, ya, arsitekturnya seperti apa, dan segala macam. Nah, 4 materi ini akan kita bahas di hari ini. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom chatting atau bisa raise hand nantinya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau kita bicara data warehouse, ya ini sebenarnya menarik ini ya. Dulu waktu di awal-awal SI itu, data warehouse ini menjadi sebuah mata kuliah tersendiri ya. Jadi ada mata kuliah tersendiri. Jadi runtutannya di gini dia. Jadi setelah kita belajar basis data, jadi setelah kalian belajar basis data, ujungnya itu adalah data warehouse. Nah, data warehouse ini baru ketemu ke data mining. Nah, waktu itu angkatan berapa SI itu sempat diajarin ini, tapi belum booming seperti saat ini. Waktu itu media sosial belum seperti ini. Ya, konsepnya tidak berubah data warehouse dari dulu sampai sekarang, ada beberapa penyesuaian saja istilah-istilahnya yang terbaru. Nah, kemudian di konsep data mining juga akan dibahas seperti apa. Nah, hari ini karena di pelajaran bisnis intelijen ini bicara tentang bagaimana memata-matai data, terutama berkaitan bisnis, data-data bisnis, maka data warehouse ini akan menjadi satu pokok bahasan bagi kita nanti. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data warehouse? Ini ada dua istilah. Yang pertama disebut sebagai repository. Ya. Nah, apa itu repository? Repositorinya adalah repository fisik di mana data relasional itu dikelola untuk menyediakan data yang berkualitas dengan standar format untuk skala enterprise. Nah, yang menarik itu di sini pertama kata-kata ini. Nah, kalian mungkin ngelihatnya apa itu repository itu yang pertama. Terus yang kedua data relasional itu apa? Kemudian skala enterprise itu apa? Nah, yang pertama yang kita sebut sebagai repository itu adalah tempat kita menyimpan datanya di mana. Ya, kalau dia disebut secara fisik, maka repositori fisiknya itu bisa dalam bentuk hardware seperti itu, dalam bentuk misalkan hard disk, apa tuh flash disk, apa media-media penyimpanan fisik, ya physical dia seperti itu. Ya, kalau sekarang terkenal dengan istilahnya cloud, ya penyimpanan media penyimpanan seperti itu. Nah, ketika kita menyimpan data itu di dalam media repositori fisik tadi, datanya itu harus relasional. Nah, apa itu relasional? Jadi yang disebut relasional itu misalkan waktu belajar basis data, ini ada tabel, ada tabel, ada tabel. Tabel ini saling berhubungan. Ya, tabel A itu terhubung dengan B, B terhubung dengan C, C terhubung dengan D. Ya, terus begini. Nah, ini yang kita sebut sebagai tabel relasional, saling terkait, saling terhubung. Jadi kalau saya punya tabel mahasiswa di sini, saya punya tabel mata kuliah di sini, kalau saya bentuk relasinya, itu saya bisa tahu mahasiswa apa yang mengambil mata kuliahnya apa. Mata kuliah ini siapa mahasiswanya. Nah, kalau di sini ada tabel dosen, mata kuliah dengan dosen, saya bisa tahu mata kuliah ini yang ngajar dosennya siapa. Dosen ini ngajar mata kuliahnya apa. Seperti itu. Jadi kalau mahasiswa yang ada di tabel A ini ingin tahu dosennya siapa, maka relasi yang terhubung kalau dibentuk relasinya seperti ini adalah dia harus tahu dulu mata kuliahnya, baru dia terhubung ke dosennya itu. Jadi tidak bisa mahasiswa ini langsung terhubung lewat dosen, tapi dia harus terhubung lewat tabel mata kuliah, baru ke tabel dosen. Nah, ini yang kita sebut sebagai data relasional. Jadi data-data yang tersimpan di dalam basis data ini dia saling terhubung, saling terrelasi antara satu tabel dengan tabel yang lain.
Ya. Kemudian yang berikutnya ada enterprise namanya. Kita sering ini ya dengar istilah enterprise. Ya. Enterprise itu apa? Enterprise itu skalanya sudah besar, sudah di atas kata-kata besar ya. Sudah hook ya. Ya, sudah enterprise dia skalanya, sudah besar sekali. Jadi tidak lagi mainnya itu mungkin jumlah datanya mungkin tidak main di angka, Pak, ada punya data nggak? Punya 10 data, 10 record, 10 baris, ya 100 baris, 1000 baris. Ini udah mainnya udah skalanya mungkin bisa jadi jutaan sudah mainnya. Sudah mungkin bukan jutaan lagi, sudah mainnya tera. Ya, sudah mulai mainnya giga seperti itu. Jadi jumlah datanya, recordnya itu sudah bicara datanya dalam skala besar. Ya. Jadi inilah yang menjadi permasalahan atau menjadi istilah dalam salah satu data warehouse itu adalah bagaimana cara kita mengelola repository fisik kita ini atau mengelola data yang transaksional ini ataupun data yang skala enterprise ini ya menjadi sebuah kumpulan dari database yang terintegrasi dan berorientasi. Nah, berorientasi subjek ini apa maksudnya? Kalau dibilang database yang tadi itu yang relasional, kemudian terskala enterprise itu terkumpul, terintegrasi. Kalau terintegrasi itu saling terhubung dia. Ya, ini terhubung. Nah, terus kalau dia berorientasi subjek apa? Subjek itu artinya poin-poinnya, poin-poin utamanya apa? Kalau misalkan data pembelian itu adalah subjeknya apa? Produk, ya konsumen. Nah, itu subjek-subjeknya dia di situ. Dipakai untuk apa data ini? Dipakai untuk DSS, Decision Support System. Jadi ketika data itu kita simpan di dalam sebuah repository fisik, jumlahnya udah ribuan, kemudian data itu yang tersimpan itu terrelasional dengan baik, maka kita sudah bisa memanfaatkan itu, mengatakan itu sebagai data warehouse. Contohnya gini lah, minggu kemarin saya sudah sampaikan. Misalkan di rumah kita ada gudang. Biasanya kita, kalau kita sebut kata-kata gudang, itu artinya isinya adalah semua barang-barang yang sudah tidak kita pakai lagi, kita simpan di situ. Nah, gudang itu bisa bertambah terus-terusan. Bisa bertambah terus-terusan. Sesuai dengan bentuk fisiknya, nah repositori fisiknya. Kalau kita cuma punya gudang ukurannya 2x2 misalkan, maka kita tidak bisa menyimpan barang yang lebih banyak ya seukuran ruangan itu. Nah, maka muncul istilah kalau di data sama. Kalau tadi gudang itu secara fisik ruangan, maka kalau dalam data warehouse, maka datanya yang banyak di situ. Nah, kalau gudang fisik itu kan datanya apa? Baju ada, baju bekas kita, buku, kendaraan, ya, peralatan-peralatan dapur dan segala macam. Itu kita simpan semua di gudang. Nah, kalau data warehouse itu data-data transaksional yang sudah pernah kita pakai sebelumnya. Ya, misalkan data pembelian. Konsumen yang sudah pernah beli dari 10 tahun yang lalu sampai dengan saat ini itu tersimpan terus di dalam sistem kita. Bertambah terus seperti itu. Nah, makanya di dalam data warehouse ini nanti muncul sebuah istilah, datanya ini harus diolah. Ya. Datanya itu harus diolah agar apa ini? Non volatil dan relevan. Volatil itu apa? Volatil itu dia tidak bisa dirubah-rubah. Jadi kalau data warehouse itu datanya nggak bisa dirubah. Jadi gini ya, kalau kita punya data transaksi disimpan di dalam database, ini DB ini database nih. Kemudian setelah penuh, banyak ya, penuh dalam kurun waktu tertentu, itu disimpan data warehouse di sini. Nah, data warehouse ini ada user di sini, misalkan di sini ada user. User ini nggak bisa ngerubah data warehouse ini. Ya, kenapa? Karena data warehouse ini adalah data yang bersifat history. Jadi datanya yang bisa dirubah adalah data ini. Nah, jadi kalau ini mau ngerubah data warehouse, maka rubahlah data ini, baru terubah ke sini. Contoh gini lah yang saya sebut. Kalau database ini adalah data yang sudah terjadi. Misalkan kalian waktu SMA atau waktu SD kan sudah terjadi kan waktu itu. Sudah terjadi misalkan. Terus kemudian sekarang kalian seperti ini, kita tuh saat ini ada di sini. Data-data kita waktu SD itu, waktu SMP, SMA itu ada di sini datanya. Sekarang kita ada di sini datanya. Nah, kalau kita mau merubah data, Pak kita lihat SD itu, Pak saya waktu di SMA
nilainya katakanlah 70 Pak, mau saya rubah sekarang. Apakah perubahan nilai yang saya lakukan ini akan berubah ke masa lalu? Tidak kan? Ya. Nah, kita nggak bisa mengakses, kita hanya bisa melihat data warehouse ini. Tapi kita nggak bisa melakukan perubahan. Pak, kalau saya mau ngerubah ini ya udah kamu mundur ke belakang, time traveler gitu ya, jadi time traveler, mundur ke belakang, balik lagi ke SMA, terus belajar lagi, ulangi lagi, baru rubah jadi 100, nanti di masa depan nilainya akan berubah jadi 100, seperti itu. Nah, ini sama konsepnya. Jadi data warehouse ini adalah data yang tidak berubah. Ya, jadi kita nggak bisa ngerubah karena datanya itu sudah terjadi di masa lampau. Namun, ya, setiap ada perubahan yang ada di database. Nah, tadi kan ini database-nya nih. Ini data DW-nya di sini. Namun, jika terjadi perubahan di data operasional ini, maka membuat data warehouse ini akan mengambil perubahan itu, dia akan menyerap perubahan itu. Ya, apapun yang kita rubah itu dia akan menyerap perubahan data itu. Baru kemudian secara incremental, secara otomatis itu akan disatukan dengan data yang sebelumnya. Jadi kalau tadi nilainya 70 di sini 70, kita mau rubah, Pak ini 100. Nah, nanti perubahan ini akan muncul secara incremental ke dalam data warehouse, akan terlihat. Tapi kita ngerubahnya bukan di sini. Ya, data warehouse kita nggak bisa merubah. Ya, kita nggak bisa merubah apa yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi history, ini namanya datanya history dia di sini. Historis. Ya, seperti itu. Nah, malahan di data warehouse ini kalau kita melakukan perubahan, catatan yang lamanya tidak berubah. Jadi 70 itu tetap ada. Kita rubah lagi jadi 100, kelihatan lognya. Si ini telah melakukan perubahan data misalnya di situ. Ya. Jadi seperti itu ya pengertian dari data warehouse. Jadi sekali lagi penjelasannya itu adalah apa sih yang dimaksud dengan data warehouse? Itu adalah suatu kumpulan data yang dalam sebuah database yang terintegrasi itu terhubung antara satu database dengan database yang lain. Kemudian dalam kurun waktu tertentu dan berorientasi subjek. Orientasi subjek itu dia ada orientasinya. Data tahun 2017, data tahun 2015, data tahun 2020. Seperti itu. Itu orientasinya berdasarkan periode tahun. Bisa juga periode subjek itu berorientasi pada konsumen. Data konsumen daerah Cirebon, data konsumen daerah Kuningan. Seperti itu. Jadi data-data penjualan atau data-data transaksi itu bisa disimpan terintegrasi di dalam berdasarkan subjek. Sama lah seperti kita nyimpan di gudang ya. Saya kasih subjeknya nih, ada box, saya tulis baju kakak, baju adik, alat-alat permainan, alat-alat. Nah, jadi pada saat kita nanti ngambil, kita tahu oh itu alat permainan, tidak dibongkar satu-satu seperti itu. Ya. Nah, kemudian data yang ada di dalam data warehouse ini nanti akan dipakai untuk apa? Dipakai untuk data decision ini, untuk mengambil keputusan. Ya, jadi ingat ya, ketika kita belajar ketika kita belajar bisnis intelijen, itu secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bagaimana membuat keputusan-keputusan bisnis yang didasarkan pada analisis data. Ya, jadi bagaimana cara kita menganalisis sebuah data, terus kemudian baru kita bisa mengeluarkan sebuah keputusan bisnisnya apa. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyimpannya di dalam sebuah data warehouse. Ya, oke. Next. Nah, apa saja sih karakteristik? Karakteristik ini kan cirinya. Ya, ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 karakteristiknya. Yang pertama, itu berorientasi subjek yang tadi saya sampaikan ya di sebelumnya. Artinya bahwa data yang ada di dalam data warehouse itu disusun menurut subjek rinci, secara rinci. Misalkan penjualan, produknya, pelanggan. Ya, jadi yang kita sebut sebagai subjek itu ini subjek. Penjualan, produk, pelanggan. Jadi ada data-data yang disimpan berdasarkan pelanggan. Ada data-data yang disimpan berdasarkan produk. Ada data-data yang disimpan sebagai penjualan. Ya, isinya apa? Hanya berisi informasi yang relevan untuk dukungan keputusan. Jadi nggak semua data tersimpan, tapi kalau kita bilang sudah berorientasi subjek, maka dia keputusan ini nanti kita ngambil keputusan bisnis itu berdasarkan dari sisi pelanggan misalkan, dari sisi produk seperti apa, dari sisi penjualan seperti apa.
Kemudian integrated, terintegrasi. Ya. Jadi karakteristik dari data warehouse yang berikutnya itu adalah terintegrasi. Nah, integrasi itu apa? Dia orientasinya ya, selain berorientasi pada subjek, data warehouse harus menempatkan data dari sumber yang berbeda. Nah, ini salah satu keunggulannya. Salah satu kelebihan data warehouse itu sumbernya boleh berbeda. Pak, saya punya data misalkan gini ya contohnya. Misalkan saya back sini dulu. Nah, misalkan ini. Misalkan di sini ini data warehouse. Nah, di sini ada Excel nih. Katakanlah di bagian gudang itu masih pakai Excel bikinnya. Di bagian penjualan ini database-nya sudah ada programnya nih, pakai MySQL misalkan datanya. Terus bagian marketing ini sudah pakai program juga, dia sudah masih SQL-nya. Terus kemudian ada bagian produksi di sini. Bagian produksi masih manual, Pak, pakai Word misalkan di sini. Plus Excel. Nah, data-data ini bisa kita masukkan ke dalam data warehouse. Nanti kita butuh sebuah tempat di sini, sebuah interface. Jadi data-datanya dimasukkan ke sini. Nanti kita tarikkan ke sini. Masuk ke data warehouse. Jadi pada saat walaupun sumber-sumber datanya ini awalnya berbeda, Excel, terus kemudian Word, MySQL, ada juga mungkin yang pakai Android misalkan di sini. Nah, sumber data yang berbeda-beda ini nanti kita olah, kita jadikan dasar untuk bisa masuk ke dalam satu ini. Nah, itu yang kita sebut integrasi dia. Jadi integrasinya lewat apa? Lewat subjek-subjek tadi. Ya. Jadi dengan sumber yang berbeda ke dalam format yang konsisten. Nah, kita samakan format yang di dalam data warehouse kita itu. Mau pakai apa? Pak, saya semua mau tarik pakai Excel semua, Pak. Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya adalah time variant, time series. Jadi data warehouse ini menyimpan data historis. Ingat ya, kata-kata data history. Kalau saya bilang historis, artinya sejarah. Sejarah itu adalah hal-hal yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Ya, kenapa disebutnya sejarah? Sejarah perjuangan. Kenapa? Karena kejadiannya sudah terjadi. Hari ini yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi sejarah untuk besok. Historis besok. Ya. Kemarin itu menjadi histori hari ini. Nah, data warehouse itu hanya menyimpan data-data historis. Data tidak selalu memberikan status terkini. Jadi nggak bisa dipakai status terkini misalkan gitu. Hari ini nggak bisa. Kenapa? Karena datanya seperti itu. Kecuali apa? Kecuali kita membuatnya dalam sistem yang sifatnya real time. Ya, real time. Tapi kalau real time juga tetap kalau kita bicara menit ini, satu menit sebelumnya tetap aja menjadi histori buat menit ini, ya. Jadi kejadian hari ini itu ya kejadian di jam saat ini, menit saat ini, detik saat ini itu menjadi histori untuk satu menit berikutnya, satu detik berikutnya. Nah, orientasinya dia adalah berdasarkan waktu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah relasi. Saling terhubung dia. Ya. Kemudian yang menarik di sini adalah multidimensi. Nanti kita tunjukkan multidimensi itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah metadata. Nah, metadata inilah yang kita sebut sebagai bahwa sebuah data yang disimpan di dalam data warehouse ini, ya, itu disusun menggunakan informasi, ya, data tentang data. Jadi ada data tentang data. Jadi maksudnya itu informasi data tentang data. Data ini bicara tentang apa? Nah, itu informasinya itu bisa kita sebut sebagai data lagi. Ya, bagaimana data itu disusun, bagaimana menggunakannya, itu informasi dari metadata itu di dalam data warehouse ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah real time. Ya, real time. Ya, nyambung dengan time variant tadi, bahwa data warehouse lebih baru itu memberikan kemampuan akses data dan analisis secara real time. Tapi sumber datanya tetap historis ya. Cuman hasil keputusannya itu dijadikan sebagai dasar real time. Contoh gini, pernah lihat pergerakan saham ya, harga saham misalkan. Nih misalkan dolar lah. Pergerakan dolar kita itu kan setiap detik itu kan terjadi perubahan, itu kan dipantau sama orang-orang. Apakah dia cenderung naik, apakah cenderung turun, ataukah stabil. Nah,
Ini harus real time. Kenapa? Karena keputusan bisnis yang dihasilkan dari proses real time ini akan cepat berpengaruh. Kita lihat, waduh, dolar lagi naik. Oke, kita beli, atau kita lepas. Itu cepat keputusannya. Jadi tidak lagi menunggu kemarin, dolar kemarin sama dolar saat ini. Enggak, tapi main pergerakan dolar itu sudah detik mungkin ya. Sudah pergerakan menit kemarin sama menit yang sebelumnya dengan menit sekarang, atau detik sebelumnya dengan detik saat ini, itu sudah bisa berpengaruh terhadap keputusan kita seperti apa nantinya. Itu real time nih bicara. Oke. Nah, kemudian salah satu karakteristik yang menarik itu adalah web based. Ya. Jadi ini akan lebih mudah. Makanya orang-orang yang kita yang bisa web itu menjadi sebuah kesempatan sebenarnya untuk mengembangkan sistem berbasis web ini. Ya, karena apa? Karena data warehouse bicaranya sudah web based dia di sini. Terus kemudian ada istilah client server. Ya, arsitektur aksesnya mudah. Karena apa? Ada server yang dipakai oleh klien, nanti klien ngakses ke server seperti itu. Nah, ini kira-kira contoh 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varian atau 9 karakter dari sebuah data warehouse. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke. Nah, sekarang kita lihat framework-nya. Apa sih yang dimaksud dengan framework? Framework itu menjadi panduan bagi kita. Jadi yang disebut sebagai framework itu sebenarnya, istilah framework itu adalah template ya. Template atau panduan bagi kita bahwa ketika kita mau mengerjakan melihat sebuah data warehouse, kita akan mengacu kepada framework itu. Nah, kenapa kalau di pemrograman Pak kamu pakai framework apa ditanya? Pakai frameworknya CI Pak misalkan, Laravel. Laravel, CI ataupun yang lain itu adalah framework. Ya, bukan bahasa pemrograman baru, tapi adalah framework. Bahasa pemrograman mungkin bisa jadi PHP, tapi PHP itu dibuat dengan framework. Nah, frameworknya apa? Aturan template-nya, Pak. Ada MVC di dalamnya kalau di pemrograman. Nah, kalau di dalam data warehouse, frameworknya itu seperti ini. Ya, terdiri dari data source, data sumbernya ini. Nah, ini nih gambar ini. Nah, kalau kita bilang data sumbernya bisa macam-macam. Bisa dari ERP, bisa dari legacy, bisa dari POS. POS ini transaksi harian ya. Bisa dari other OLTP, bisa dari web, bisa dari data-data yang lain, Excel misalkan tadi yang saya bilang, MySQL, Oracle, ya, SCM atau apapun. Ini sumbernya bisa beda-beda ini. Nah, nanti data yang berbeda-beda ini akan masuk ke dalam ya, akan di loading istilahnya itu ya. Ya, di load, dimasukkan ke area ini, dilakukan ETL namanya, proses ETL. Nah, proses ETL itu terdiri dari apa? Dia seleksi, dia ekstrak, dia transform, integrasi, dan di load. Nah, load itu data dimasukkan ke area yang akan kita pakai nantinya. Dimasukkan, dibersihkan, kemudian disiap dipakai untuk masuk ke dalam sini. Ya, jadi siap dia dimasukkan di sini. Jadi ETL ini ya masuk ke dalam tahapan data preekstraksi dan transformation. Data diekstrak dan ditransformasikan. Contoh misalkan yang dimasuk ekstrak tuh gini. Misalkan saya minta kalian bikin atau kalian lagi mau bikin jus jeruk misalkan itu. Nah, jus jeruk itu kan diekstraksi artinya, diambil sari jeruknya, tidak bijinya, tidak kulitnya, tidak juga daging buahnya, tapi diambil sarinya yang diambil. Nah, sarinya itu adalah sari buah-buahannya itu diekstrak namanya. Ya. Nah, hasil ekstraksi itu kemudian kita transformasikan, kita rubah bentuknya dari jeruk yang bentuknya fisik menjadi sari jeruk, akhirnya kita sebut sebagai jus. Ya. Nah, biasanya proses ekstraksi ini menggunakan software. Ya, menggunakan software. Kita sebut singkatannya adalah ETL, ekstraksi, transformasi, dan load. Nah, penjelasan load itu yang ini, kalau ekstraksi dan transformasi paham ya, ekstraksi itu mengambil inti dari data itu, diambil datanya, intinya, kemudian ditransformasikan balik.
Ditransformasi itu kan dikirim, ya, dikirim kemana? Nah, baru di loading. Di load itu nanti di siap dipakai, di loading. Ya, seperti itu. Nah, di sini kan dikatakan nih, siap dimasukkan ke area pementasan. Artinya siap. Ini data mahasiswanya sudah saya pilih, Pak. Sudah tidak ada lagi mahasiswa yang misalkan yang nilainya E, sudah ada nih. Terus saya tidak ada lagi data mahasiswa yang katakanlah yang telat dalam pembayaran. Itu sudah clear datanya. Nih Pak datanya. Nah, data itu nanti akan saya pakai untuk data yang nanti siap untuk wisuda misalkan itu. Kenapa? Data itu akan kelihatan. Jadi orang-orang yang wisuda artinya data-datanya sudah clear, sudah tidak ada lagi nilai E-nya, sudah tidak ada lagi hambatan dalam keuangan, tidak ada lagi hambatan dalam tugas akhirnya. Nah, itu kita sebut sebagai kita loading, kita siap gunakan untuk proses berikutnya. Ya. Nah, kemudian pada saat proses ETL ini ya, ada istilah metadata yang kayak tadi. Metadata itu poin-poin utamanya apa? Ya, kalau di web itu ada metadata itu biasanya isinya itu misalkan XML ya formatnya, misalnya metadata itu. Misalkan datanya di-create tanggal berapa, kemudian poin-poinnya apa isinya. Itu poin-poinnya apa, subjeknya apa, ya. Nah, kemudian dilakukan replikasi. Ya, replikasi itu penimpaan, ditimpa balik atau ditambah. Ya, replikasi itu menambah. Ya. Misalkan contoh gini. Data hari ini ada 10 transaksi. Ya, 10 transaksi. Nah, kemudian besok atau sore harinya nambah jadi 12 transaksi. Nah, kalau saya replikasi, data yang lama ini akan ditimpa ke sini, tetap direplikasi. Ya. Ya, tidak hanya di backup tapi direplikasi juga seperti itu. Oke. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah ada yang disebut sebagai enterprise data warehouse. Ya. Bagaimana data warehouse dengan skala enterprise ini dipakai untuk mendukung keputusan. Nah, inilah yang menjadi penting. Jadi kalau ada yang ngambil nanti project atau apa ya bicara tentang data warehouse, itu bisa mengembangkan sistem ini. Ini penting banget ini. Enterprise ini. Ya. Ya. Jadi nanti ketika kita sudah buat data warehouse, enterprise data warehouse yang ada di sini, enterprise ini, nah data-data ini bisa dipakai, diakses oleh kita. Pakai data mart. Nah, ingat ya, data mart itu bagian dari data warehouse, tapi bagian kecil-kecil. Nah, ini contohnya. Ini data marketing, ini data engineering, ini data finance, ini data apa, data apa. Kalau di kampus ada data mahasiswa, ada data dosen, ada data finance mahasiswa, ada data mahasiswa baru, ya, dan sebagainya macam. Ya, secara umum ada dua data mart itu. Ada yang dependent, ada yang independent. Dependent itu terikat, independen adalah yang bebas. Terikat itu artinya apa? Bahwa data yang diturunkan dari data warehouse itu dia tidak bisa dibaca, kita tidak paham maksudnya. Dia harus ada subset menjadi bagian dari data utamanya. Contoh misalkan gini, kalau saya kasih mata kuliah, saya kasih sebuah mata kuliah namanya misalkan bisnis intelijen, ya. Bisnis intelijen, Pak. Ini apa ini? Tulisan apa nih? Bisnis intelijen. Bisnis intelijen apa? Apa ya, Pak? Nggak tahu, Pak. Apa itu namanya? Nah, tapi kalau saya hubungkan nama ini dengan apa? Dengan mahasiswa, dengan data mahasiswa, saya bisa tahu bahwa bisnis intelijen ini diikuti oleh mahasiswanya ini. Nah, ini artinya data tulisan bisnis intelijen ini itu merupakan bagian dari mata kuliah atau bagian dari mahasiswa yang ada. Ya, jadi kalau kita berdiri sendiri kita nggak tahu apa-apa, makanya dia dependen, dia harus terikat dengan yang lain. Nah, kalau independen, namanya independen ya, dia bebas. Ya, data warehouse-nya skalanya kecil, khusus didesain untuk satu unit bisnis atau departemen saja. Jadi tidak terhubung dengan bagian lain. Misalkan khusus mata kuliah bisnis intelijen ini, misalkan tugasnya adalah ini. Nah, mata kuliah bisnis intelijen ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang lain. Jadi hanya khusus di mata kuliah ini. Tugas ini tidak berpengaruh terhadap mata kuliah yang lain, misalkan seperti itu. Jadi hanya khusus di mata kuliah ini saja. Oke. Kemudian, nah, setelah kalian bisa membuat akses ini,
ya, mengetahui bahwa ada data mart banyak. Ini lihat simbolnya ya, dia tabel ya, tabung. Artinya dia tabel ini. Kalau dia kotak ini, artinya proses, ya proses. Nah ini lihat ini tabel, artinya dia data nih, data bentuknya, tabung. Ini juga data. Nah, itu yang membedakan. Kalau yang ETL ini proses. Jadi bagaimana merubah data ini menjadi ini. Nanti data ini ya diakses menjadi bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, pada saat saya mau membuat aplikasi, nah ini visualisasi aplikasi. Maka kalau kita sebagai programmer itu sebenarnya kalian tuh buat ini. Jadi kalau kita mau mengembangkan data warehouse, maka kita menghubungkan, nah ini ada API namanya nih. API. Menghubungkan data mart ini dengan aplikasi yang kita buat. Di sini contohnya nih, business reporting, data text mining, data dashboard web. Nah, ini pakai Android ini. Ini pakai komputer biasa, ini pakai PC, business reporting. Ini data mining, ini pakai web yang diakses lewat tablet misalkan. Ini beda. Nah, sistemnya beda-beda di sini. 1, 2, 3, 4. Dia akses pakai web, pakai API ini, akses ke data mart ini tadi. Ya. Nah, inilah konsep yang ada framework di dalam data warehouse. Ya, mungkin kalian masih bingung di sini tapi bisa diharapkan pertama yang penting itu pertama satu ya, data warehouse. Datanya dalam skala banyak. Ya, datanya. Jadi kalau ada yang bilang, "Pak, data warehouse." Berarti data warehouse itu asumsinya datanya harus dalam skala besar. Itu pertama. Kedua, kenapa besar, Pak? Karena bicaranya sudah gudang. Terus yang kedua, isinya bukan data yang ada saat ini. Data-data yang diambil adalah data-data yang sifatnya historis dari masa lampau, dari kejadian sebelumnya. Kalau saya bilang sebelumnya bisa sehari, bisa bulan, bisa tahun, seperti itu periodenya. Nah, kemudian yang berikutnya data warehouse ini kalau mau kita pakai, kalau mau kita simpan, kalau mau kita isi, kita harus melakukan proses ETL namanya untuk bisa disimpan ke dalam data warehouse. Jadi kalau ditanyain apa proses yang dilakukan untuk mengolah data source ini menjadi data yang disimpan di dalam data warehouse. Nama prosesnya adalah dengan melakukan proses ETL. Apa itu ETL? Proses yang melakukan ekstraksi data source, ya, mengekstraksi data source yang ada, kemudian mentransformasikan data source hasil ekstraksi tersebut, ya, menjadi sesuatu bentuk, ya, yang benar, nih bentuk yang benar. Kemudian menggunakan perangkat lunak, kemudian hasil ekstraksi, ya, transformasi itu disimpan di dalam data warehouse untuk dilakukan loading nantinya, ditampilkan kembali, disajikan kembali dalam bentuk apa? Dalam bentuk data mart. Seperti itu. Ya. Oke, paham ya? Besok. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, ada? Belum ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah arsitektur data warehouse. Ya. Arsitektur data warehouse ini biasa disebut orang sebagai arsitektur client server atau N-tier. N-tier itu berapa bagian. Contoh misalkan gini, 3 tier dia, 3 tahap, 3 tingkat. Jadi kalau kita ada user di sini, ya, nah ini ada aplikasi client workstation, ini ada application server, maka database server ada di sini. Nah, modelnya di sini. Jadi 3 tingkat ya. Jadi aplikasi sendiri komputernya, database sendiri disimpan di sini. Jadi terpisah di sini. Ya, database ada server database namanya, di sini ada aplikasi khusus simpan aplikasi. Ya. Nah, komponen utama di dalam 3 tier ini ada namanya akuisisi. Software yang dipakai untuk mengakuisisi, back-end namanya. Artinya back-end itu di belakang layar, dia posisinya mengeksekusi, mengakuisisi. Ya. Kemudian data warehouse itu sendiri isinya data dan software.
Kemudian klien front end. Nah, ini kliennya front end tuh mungkin ini yang di depan. Front end itu. Ya. Datanya ada di belakang. Jadi pada saat kita mau memproses data itu, kita dihadapkan pada sebuah aplikasi. Ya. Nah, kalau yang two-tier, ya, aplikasi dan database server ini dijadikan satu. Jadi digabung. Nih, ini satu komputer. Ya, dijadikan satu komputer. Jadi tinggal kita ngaksesnya ke sini kliennya, balik lagi ke sini aksesnya. Bedanya cuma di situ aja. Contoh misalkan gini ya, kalau kalian punya cloud, ya cloud yang cloudnya dipakai untuk nyimpen data. Nah, kalian bikin aplikasi komputer, aplikasi yang disimpan bukan di cloud ini, tapi disimpan di hosting di beda tempat. Nanti aplikasi kita ini ngakses datanya ini. Nah, ini berarti tri-tier. Aplikasinya kita simpan sendiri di tempat kita sendiri. Kemudian datanya tapi kita simpan di cloud misalnya. Nah, ini kita sebut sebagai tri-tier, 3 bagian. Terjadi pemisahan antara server data dan server untuk aplikasi. Kalau kita sebut sebagai two-tier, komputernya ini gabung data dengan database ini, aplikasi dengan datanya jadi satu. Ya, seperti itu. Contoh misalkan gini lah yang tri-tier tuh. Kalau kita pakai WA, itu kan data WA percakapan kita itu kan walaupun tersimpan secara tidak permanen di komputer kita, tapi sebenarnya server WA kita itu datanya ada lagi di server utamanya, data-data komunikasi kita itu tersimpan. Nah, WA-nya sendiri, kalau coba bayangkan kalau setiap percakapan kita tuh disimpan di dalam komputer kita, di dalam HP kita. Berapa besar datanya kan? Nah, data ini kan ternyata disimpan di cloud, misalkan punya data sendiri. Ya, seperti itu. Oke. Yang berikutnya ini ada juga yang lain yang pakai web modelnya. Tapi dia tetap konsepnya adalah tri-tier. Nih, ini web nih. Ya, web. Ada web server di sini. Nah, ada aplikasi. Ketika saya buka di browser saya sebuah web, ini webnya saya buka ini ya. Sebenarnya saya memanggil aplikasi server, bisa jadi database-nya terpisah, data warehouse-nya di sini. Ya, jadi datanya tuh khusus sendiri nih, simpan di sini. Nanti saya bikin aplikasi untuk mengakses itu. Jadi nggak ada masalah, misalkan, Pak, saya nyimpen datanya di server ini loh, Pak. Apakah perlu di copy Pak datanya ke sini? Nggak usah, tinggal minta linknya aja. Nanti kita dibaca oleh aplikasi kita ini, linknya itu di mana? Lewat aplikasi ini. Ya. Nah, jadi ketika kita menjalankan arsitektur penyimpanan data berbasis web, maka arsitektur tri-tier ini mencakup PC, web server, dan aplikasi client server. Nah, ini tri-tier. Client, ya, web server, ya, dan web browser aplikasinya ini. Ya, klien itu hanya buka ini. Klien itu kita hanya ketemu ini. Nah, tampilannya maka harus bagus di sini, tampilan webnya. Ya, pengguna memerlukan koneksi internet dan web browser melalui antarmuka grafis yang familiar. Jadi kita bikin nih desainnya seperti apa. Kemudian internet, intranet, atau extranet. Nah, kita mau mengaksesnya ini apakah lokal, internet kah, atau extranet, atau apa? Ya, Pak, internet, oke, berarti kita harus publish keluar. Ya, harus publish, kita harus punya domain, kita harus punya ininya. Pak, cukup di lokal di ruangan ini saja. Oke, kita berarti pakainya intranet. Ya, intranet. Ya. Kemudian di sisi server, nanti di sisi server yang ini, ya, web server itu digunakan untuk mengelola arus terjadinya arus masuk dan keluar. Jadi misalkan dia butuh data, nanti dia request ke datanya, apa datanya dibalikin, dari hasil aplikasi server diambil lagi, dibalikin lagi, web page-nya ditampili lewat sebuah menu, baru nanti dikasihkan ke kliennya apa informasi yang diinginkan. Itu. Ya. Oke. Sampai sini ya. Ini proses arsitekturnya. Jadi ini sebenarnya data warehouse ini teorinya seperti ini dia. Ya, jadi ketika kalian nanti ketika kalian ketemu atau lihat di sebuah
literatur atau sebuah channel YouTube misalkan ada data warehouse, jadi nggak bingung lagi, ya, bahwa data warehouse itu ingat datanya banyak, ya, kemudian historis datanya. Nah, 9 tahapan ini tadi, ya, 9 karakteristik ini harus ada dia, ya, seperti itu. Oke, oke, ini hal-hal yang perhatikan, ya. Nah, saya mau menunjukkan ini yang pertama. Oke. Nah, nanti kita akan pakai Pentaho data integrasi namanya. Ya, link downloadnya ada di sini ya. Pentaho data integrasi itu untuk apa? Ya, disebut juga sebagai Kettle, itu software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL. Jadi kita akan bahas ini nanti, nih ETL ini. Ya. Masih. Nah, kita akan bahas ini. Kita akan coba praktekkan ini ETL ini. Ya, kita akan praktekkan yang ETL ini nanti. Ya, proses ETL ini. Select, extract, transform, integrate. Ya, jadi satu-satu kita bahasnya nanti prosesnya. Nanti kita akan pakai ini. Nah, nanti sebagai latihannya, silakan nanti setelah selesai ini di-download sendiri, dicoba. Ini nggak perlu diinstal. Nanti saya demokan ya. Nah, jadi nggak perlu di-install, cukup di-download, terus di zip-nya dibuka, terus tinggal di double klik. Ya. Kemudian PDE ini singkatannya itu dapat digunakan untuk migrasi data. Migrasi itu memindahkan data, memigrasikan. Ya, pindah data. Bisa dibersihkan juga, bisa dipakai untuk membersihkan data, bisa juga untuk loading. Meload dari file ke database atau sebaliknya, dari database ke file. Ya. Kemudian bisa juga selain untuk kegiatan ini bisa juga untuk transformasi dan job, pekerjaan apa yang kita inginkan terhadap data itu. Ya. Kemudian proses transformasi ini ya itu bisa dipakai untuk oleh kita ya proses di dalam PDI itu untuk ekstrak juga, merubah data ini bukan mengganti datanya, tapi merubah data itu gini maksudnya, merubah dari format ini menjadi format ini ya, terus disimpan ya dalam bentuk apa yang kita inginkan ya. Oke, nah saya contohkan ya. Oke. Nah, ketika kita sudah membuka linknya, nah ini contohnya ya. Ya, nanti di sini ada download nih tampilannya ini. Ini tinggal di-download aja. Nanti di-download, terus kemudian pada saat di-download, nanti pada saat hasil downloadannya tuh ini. Pada saat downloadan, nah ini kita punya file zip-nya ya. Ini versi 91 ya. Ini tinggal dibuka, di ekstrak. Nanti ada folder namanya data integrasi. Oke. Nah, kita nggak usah nginstal karena ini sudah jadi ininya. Nah, nanti dibuka di bagian bawah ini ada namanya spoon. Spoon, S-P-O-O-N. Spoon. Nah, cari yang window batch file. Kita double klik, udah tinggal tunggu aja prosesnya. Rada lama ya untuk pertama kali. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Ya, ini saya delete dulu nih. Oke. Oke. Ya, nanti pada saat kita sudah download, dia akan muncul seperti ini. Saya buat baru dulu ya, transformation. Nah, di sini tampilannya. Jadi seperti ini nanti. Oke. Ya. Jadi nanti kita pakai di sini. Ini tinggal klik drag kok ini, nggak masalah. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini ada kolom data warehouse nih di sini. Nah, ini yang menjadi penting kombinasinya ini. Nanti kita akan pakai ini. Ya. Jadi pertama kalian coba dulu ini install, terus kemudian lakukan ini. Nah, sekarang kita mau coba dulu yang pertama adalah yang saya bilang mengkonversikan data. Misalkan contoh saya buka data, oke, saya buka Kaggle ya. Saya ambil dulu datanya dari Kaggle. Oke. Nah, saya ambil data Netflix namanya. Netflix ini ya, data Netflix ini adalah data-data tentang film-film. Kita lihat ini contohnya nih. Ya, kolomnya kita lihat.
Ya. Ini detailnya, ini contohnya salah satunya. Nah, ini, ya. Ini direkturnya siapa? Ya, terus kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ini datanya. Tuh ya. Samuel L. Jackson aktornya. Ya. Filmnya apa, judulnya ada nggak kelihatan nggak di sini judulnya? Bentuknya movie, pemainnya ini ya. Lihat di sini United States 99 909 ini. Nah, data ini saya copy nih, saya download ya. Saya download. Ingat, ekstensinya adalah CSV. CSV itu adalah data-data file Excel sebenarnya. Koma separated field ya, value. Jadi saya download hasilnya nanti di sini. Sorry. Hasil downloadan ya, kita lihat ya. Sorry. Nah, ini kan, ini datanya nih. Ya, Netflix title. Ya. Terus saya ekstrak karena WinZip. Terus saya ini. Oke. Saya buka isinya ya, saya buka isinya. Bukanya pakai apa biar nggak lama nih. Coba pakai ini lama nggak? Bentar ya. Nah, oke. Ini saya close dulu. Ya, saya buka filenya. Ya, kita lihat isinya. Jadi yang disebut sebagai koma separated itu adalah isinya ini. Ini saya buka. Nah, ini. Ya. Jadi yang kita sebut sebagai, nih, lihat ini penuh banget nih, ya, datanya ini. Ini yang bagian paling atas, ya, kalau kalian perhatikan yang paling atas ini saya gedekan dulu. Ini show ID, ya, terus tipe. Ini adalah judul kolomnya itu nanti. Kolom-kolomnya nih. Country, date, release year, rating, duration, list in, description, ya. Itu adalah fieldnya. Ya, masing-masing dipisahkan oleh tanda koma di sini. Koma, 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 koma. Makanya disebut CSP, koma separated ya. Artinya pemisahnya itu adalah koma. Ada juga yang pemisahnya itu pakai tab. Ya. Nah, ini contohnya show ID S1, ID-nya S2, S3, S4, S5, S6. Terus tipenya adalah TV show, movie, banyak nih. Terus judulnya adalah ini. Ya, judulnya ini. Ya, title setelah tipe 3%, misalkan itu judulnya ya. Seperti itu ya. Di judul-judulnya nih. Ya, kemudian ada direkturnya siapa? Oke, judulnya ini nggak ada ya, sorry. Ini nggak ada nih judulnya, ditutup nih. Ini judulnya ini ditutup. Ya, judul-judulnya ditutup nih komanya. Ada yang ada yang nggak ada di sini ya. Itu. Kemudian ada juga direkturnya, castingnya, pemainnya ya, negaranya di mana. Nah, kita akan memindahkan data ini ya, mentransfer data ini, data yang dari CSV tadi dengan ini menggunakan Pentaho ini. Jadi saya ini sini ya. Nah, saya ambil CSV file. Jadi saya akan mentransfer data format CSV menjadi XML misalkan. Ini saya pindahkan ke sini ya. Pindahkan satu CSV file karena formatnya. Ini bisa dicari data-data tipenya yang mana. Ya. Ada yang modelnya data grid, ada yang bentuknya S3, peta, data peta. Ada yang Microsoft Excel, ya, akses, terus bisa lagi text file atau yang lain-lain. Silakan dipilih sesuai. Nah, tadi karena kebetulan pakai CSV file, kita pakai CSV file. Oke, terus kita double klik. Kedua, sebelum itu kita pilih dulu outputnya. Nah, kita mau merubah data CSV ini menjadi data XML. Kita cari XML. Kita cari, ada nggak di sini XML? Ah, ini XML. Pindahin aja ke sini. Oke. Ya, kita mau pindahkan data ini, transfer ke sini. Nah, sekarang saya coba buka. Ini saya double klik CSV file ini. File name-nya saya buka, saya browse. Oke, saya browse. Saya cari file yang tadi disimpan di mana.
Ya. Oke. Saya cari tadi saya simpan di oke. Terus kemudian praktikum. Nah, ini saya pilih yang tadi di dalam sini. Oke, ini ya Excel-nya. Saya buka ini. Saya oke. Terus kemudian delimiternya. Nah, delimiter ini tadi pemisahnya apa delimiternya? Tadi kan koma, maka kita masuk koma, kita ketik. Biarin aja kalau sama. Tapi kalau misalkan beda tinggal diklik di sini. Oke, ini tidak berubah. Ya, kita buat ini beda-beda. Terus kita get field, kita klik dulu. Kita lihat. Dia akan nampilin 100 aja dulu sebagai sampel datanya karena banyak. Nah, ini dia proses nih. Kita lihat di bawahnya, dia udah masuk nih. Tuh tipenya ini. Yang judul paling atasnya tuh. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sininya. Dia sudah kebaca nih datanya nih. Tuh, show ID, kemudian berikutnya itu ada tipe, title, director, casting. Oke. Berikutnya kita preview coba. Kalau sudah get field kita preview. Kita lihat dulu datanya. Oke, 1000 dulu dia tampilin karena banyak datanya. Oke, kita lihat datanya masuk nggak di sini. Oke, ini lagi jalan ya, lagi loading. Oke, tuh kelihatan di sini. Oh, ya. Ini kelihatan. Oke. Ya. Nah, perhatikan di sini datanya. Perhatikan di sini. Kita lihat di sini. Titel untuk kolom titel ini tuh, ada yang titel 3%, 739, 235 ini 22 Juli. Nah, data-data yang ini kita biarkan aja. Memang format aslinya memang seperti ini. Ya. Format aslinya ada yang nol. Nah, nanti setelah kita lakukan proses perubahan ini baru kita cleaning, nanti tahapannya cleaning gitu loh ya. Jadi untuk pertama kalian coba dulu ekstrak dulu ini ya tahapan ini. Jadi nanti kita akan coba Pak membersihkannya gimana. Nah, membersihkan itu menghilangkan data-data yang nggak benar ini nih. Yang benar judulnya itu kan ini judulnya. Misalkan ini itu. Misalkan judulnya yang benar itu film apa nih contohnya. Nih. 10 Days in Sun City. Ya, benar ini judulnya. One Mile to You. Ya, benar judul-judul itu. Tapi ada juga judul yang salah. Ya, kayak tadi itu. Nih, ini judulnya ada yang salah di sini. Nah, nanti kita perbaiki. Kalau memperbaikinya satu persatu itu lama banget. Ya. Oke, terus kemudian kita lihat ujung-ujungnya juga ada lagi nggak yang salah-salah. Biarin aja dulu kalau misalkan datanya yang salah. Rata-rata judul yang salah itu banyaknya. Oke, ini deskripsinya benar, nggak masalah. Nanti kita cek. Oke, berarti ini udah selesai close. Ya, kita oke. Nah, kemudian di XML-nya kita kasih nih namanya XML output ya, Netflix. Oke, ya kita ketik ya di sini Netflix dia. Oke, file name-nya ya kita browse. Mau disimpan di file apa namanya? Ya, mau kita simpan apa namanya? Oke. Saya kasih nama filenya nanti filenya misalkan namanya Netflix ya tadi ya. Oke, saya simpan dulu di oke. Ini saya kasih namanya XML ya Netflix. Netflix. Nah, ini bentuknya XML ya. Saya ingin XML. Misalkan saya mau tarik buat web nantinya biar lebih mudah ya, pakai XML. Oke, saya oke, sudah. Sudah muncul di sini. XML output ini nama sistemnya, nama prosesnya. Terus kemudian saya oke. Nah, udah selesai. Nah, kemudian saya mau merelasikan antara ini dengan ini. Ya, saya tambahkan namanya itu ada namanya di sini ada namanya job ya. Ya, ini namanya itu. Ya. Hope namanya, HOP. Saya klik di sini panahnya ini. Nah, dia akan minta kemana mau dihubungin. Tinggal hubungin aja ke sini. Ya. Kita klik di sini, pilih main. Oke. Sudah selesai. Sudah tinggal kita run. Kita lihat di sini prosesnya. Dia simpan pentaho lokal.
Oke, kita run. Kita lihat sukses nggak dia di sini. Oke, kita run, yes. Nanti kita lihat jalan prosesnya. Simpan nama filenya apa. Misalkan Netflix. Kita simpan ya. Netflix. Ya. Netflix, oke. Save. Kita tinggal lihat prosesnya, nanti dia akan proses. Nah, ini transfer. Oke. Transformation has finished. Ya, nah sudah selesai. Cirinya adalah tandanya checklistnya udah jadi nih. Ini sudah jadi, ini sudah jadi. Nah, sekarang XML ini kita buka. Ya, ini tadi saya buka nih filenya. Oke, Netflix XML. Kita buka di sini, nih, sudah jadi itu. Oke. Nah, ini udah jadi, udah terpisah dia XML. Sudah ada ini, sudah jadi ini. Oke. Prosesnya udah jadi berarti. Nah, ini yang kita sebut sebagai proses transformasi. Mentransformasikan berbagai macam sumber menjadi satu. Jadi malahan nanti ya, kalau kita punya sumbernya beda-beda di sini, misalkan sini. Saya bisa aja misalkan di sini Pak, saya datanya dalam bentuk ini contoh ya. Saya pakainya di sini CSV Pak, satu lagi. Pak, saya di sini nanti pakai akses, nanti kita contohkan di sini. Pak, saya pakai Excel satu di sini. Ya. Terus kemudian apalagi ini yang sering lihat ya, yang sering ada. Oke. Dua yang pakai akses ya, misalnya di sini. Excel 2. Nah, ini bisa kita buat menjadi satu. Kita mau pindahkan ke apa formatnya. Ya, misalnya ini saya hapus dulu deh ya, yang sudah jadi tadi. Saya mau outputnya saya jadikan, outputnya saya mau pindahkan jadi Excel. Ada nggak di sini Excel? Nah, ini saya mau jadikan Excel. Ya, saya mau pindahkan Excel ini. Oke, pindah sini. Yes. Nah, ini nanti ya pada saat di sini kita bisa pindahkan di sini nih, pindahin ke sini, sini. Oke. Oke. Nah, oke. Artinya apa? Ini yang kita sebut sebagai skenario. Bagaimana cara kita memindahkan dari sumber yang berbeda tadi menjadi satu sini. Pak, saya nanti pindahkan ke MySQL bisa nggak? Tambahin lagi di sini. Pak, saya mau pindahkan ini ke akses yang sini. Ini hasilnya ini nanti saya tarikin ke sini. Tuh, jadi 3 data yang berbeda, 1, 2, 3, 4 data sumber yang berbeda ini saya transfer ke Excel. Excel ini saya pindahin ke akses. Nanti saya bisa cari yang lain. Misalkan di sini outputnya saya mau simpan ke mana nih? SQL Pak. Nah ini SQL nih. Bagus nih SQL. Jadi biar bisa dalam database. Nanti kita coba pada saat kalau sudah diisa. Ini saya pindahin ke sini nanti. Ya, ini tinggal saya klik, pindahin ke sini. Oh, jadi ketika saya run, kalau data-data file yang udah saya setting, dia akan proses nih, masuk sini. Ini terakhirnya baru kita pakai untuk program analisa yang berikutnya nih. Itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti kita akan pakai ini pakai buat latihan praktikumnya. Saya harapkan kalian nanti coba download dulu itu ya. Coba download tadi di link ini tadi. Mana tadi tuh? Ini ya, di-download terus kemudian nggak usah diinstal dia, cuma diekstrak terus nanti tinggal di-run. Agak lama pertama, loadingnya rada lama ya. Baru nanti kalian bisa coba. Nah, ini kaggle.com, ini sumber-sumber data yang pernah saya sampaikan kepada kalian. Bisa cari. Ya, misalkan Denpasar weather, suhu Denpasar, suhu udara di Bali, ya. Kita lihat di sini, tipenya apa dia? Tuh, CSV, ya. Tipenya CSV. Berarti bisa dipakai oleh kita. Itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Oke. Belum ada?
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, terus kemudian, oke, ada nih pertanyaan. Oke, Nurintan. Pak, maaf, izin bertanya, untuk recording materi setiap pertemuan apakah bisa? Oke, bisa ya. Nanti saya upload ya di YouTube ya. Oke, benar pertanyaannya. Belum saya upload, nanti saya upload semua dari pertemuan pertama sampai terakhir, sampai hari ini. Ya. Oke, terima kasih Intan. Ya. Untuk yang relasional, multidimensional itu oke. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sih, siapa tadi yang terakhir? Oke, dari Fikri. Oke, untuk yang dikatakan relasional tuh gini contohnya. Nanti di aplikasi Pentaho itu bisa dilihat yang ini. Larinya ke sini dia. Nanti larinya ke, sorry. Nah, ini kalau nggak salah. Nah, ini di sini nanti ada di sini menu-menunya, alurnya ya. Tapi karena kita belum ada datanya biar seragam nanti saya bikin tutorialnya ya, biar bisa. Tapi secara umum saya mau demokan yang relasi itu pakai Excel contohnya ini. Oke, mana ini datanya dulu saya lihat nih. Contoh ini. Katakanlah saya punya data nih, produk ya, produk, tahun, region sama value. Jadi produknya apa? Ini ada dua produk, ada 3 produk ya. Produk 1, produk 2 sama produk 3. Oke, ini katakanlah data-data penjualan ini contohnya, data penjualan. Kemudian tahun 2018, 19 sama 2020, 3 tahun katakanlah. Ini semua sama nih datanya. Kemudian untuk region wilayah timur, wilayah barat, wilayah utara, selatan. Nah, ini nilai penjualannya katakanlah ini di masing-masing wilayah. Nah, kalau disodorin laporan seperti ini, kita kan bingung melihatnya. Waduh, gimana ya? Berapa penjualan produk bulan ini? Nah, kita bisa menggunakan namanya, ya. Kita bisa gunakan ini apa namanya? Menggunakan data pivot table. Jadi insert ya, di bagian insert ini ada pivot table ini. Kita klik ke sini. Areanya nih di blok semua nih sampai bawah. Ya. Terus kemudian setelah kita pilih ini ya, kita pilih new worksheet ya, biar bisa pindah di halaman baru. Nah, pindah sini ya. Nah, kemudian kita mau lihat ini. Misalkan saya mau pilih produk nih. Produk saya pindahin. Terus kemudian saya mau tahu regionnya. Jadi kalau region ini, terus value-nya saya pindahin ke sini, value nilainya. Dari sini saya bisa tahu bahwa produk satu ini di wilayah barat jumlahnya adalah 202. 202. Produk 3 di wilayah selatan 118 jumlahnya. Oke. Saya bisa juga buat yang lain, insert lagi untuk yang lain misalkan ini. Sorry. Oke, saya buat lagi yang baru di sini ya, saya insert lagi pivot table. Ini lagi. Mana sih tadi itu? Ini ya. Nah. Oke, misalkan ini ya. Saya pilih lagi, insert lagi pivot table ya. Saya pilih misalkan areanya mana? Ya, ini areanya. Ya. Oke. Ya. Terus kemudian saya pindahkan ke misalkan news worksheet lagi. Nah, ini sama kan kejadiannya. Nah, nanti hasilnya misalkan saya pilih nih. Saya mau tidak hanya produk, Pak. Saya mau misalkan region. Ini tinggal pindahin region. Ya, ini tahun. Nah, ini value. Tuh. Untuk wilayah barat tahun 2018 kosong, nggak ada produknya. Adanya di 2020. Oke. Nah, hasilnya gini nanti. Setelah kita pindahkan ya, setelah kita pindahkan nah, ini 3 tadi. Nah, ini ya. Jadi setelah kita gabung kita dapat ini datanya. Nah, yang disebut sebagai relasional tadi kayak gini maksudnya. Ketika kita bicara data ini, nah data wilayah ini. Ini tabelnya wilayah ini, data wilayah. Kita nggak bisa bicara wilayahnya itu berapa jumlahnya. Kita harus ngelihat mana sih datanya sebentar dulu. Nah, ini.
kita sebenarnya data ini, ya, data ini kan tabel, ada tabel wilayah namanya, ada tabel penjualan, ada tabel produk. Ini outputnya tuh adalah ini, tabel ini, digabungan. Nah, yang disebut sebagai relasi, ketika wilayah penjualan dan produk ini direlasikan, mungkin pada waktu belajar basis data udah diajarin ya relasi tabel itu. Jadi ketika tabel itu direlasikan, outputnya jadi gini. Wilayah itu yang mana Pak? Ini wilayah, region ini. Tabel penjualan mana? Ini penjualan. Barang ini dijual ini. Barang ini laku dijual segini harga jumlahnya. Itu tabel penjualan. Tabel produk mana? Ini produk, tabel produk. Produknya ada 3 kebetulan. Nah, ketika tiga tabel ini berelasi, maka terbentuklah tabel seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai relasi. Ya, yang pertanyaan Fikri tadi. Nah, kemudian yang disebut sebagai multidimensi, itu dimensinya banyak. Nah, untuk melihat dimensi banyak itu gini. Nah, ini. Kita nggak bisa melihat wilayah mana, wilayah barat mana yang paling banyak. Kalau kita melihat dari data ini. Kalau dari data ini, ya kita nggak tahu. Coba saya tanya kalian, wilayah mana yang paling banyak? Sebentar Pak, saya sort dulu. Kalau manual kan kita sort dulu nih. Kita sort dulu wilayahnya, terus kita hitung satu-satu. Tapi kalau dengan menggunakan pivot table, kita langsung tahu. Ternyata wilayah yang paling banyak itu, wilayah yang paling banyak ya terjual itu adalah wilayah di tahun 2019 ya. Wilayah mana yang paling banyak? Nah, lihat dari sini totalnya. Yang paling banyak ini. Nah, ini paling maksimum nih. Ya. Nah, ini paling tinggi. Kenapa? Jumlahnya segini kan? Tuh, jumlahnya terjual dalam 3 tahun segini. Jadi yang disebut sebagai multidimensi ya, itu artinya melihat data, melihat hasil ya dari berbagai arah. Ya, arah. Jadi kita ngelihat berbagai arah. Jadi paling banyak itu kita ngelihat mana? Wilayahnya ini terus ditemukan sama 3 tahun. Dapatlah ini paling tinggi. Ya. Kalau kita lihat tahun berapa yang paling banyak? Yang paling banyak barangnya. Kita bisa lihat di bawah ini, tahun mana yang paling banyak? Nah, ini tahunnya Pak, tahun 2009. Produksi kita paling tinggi. Ya, penjualan kita paling bagus nih Pak. Terus turun di tahun 1900, turun di tahun 2020 sebesar 1908. Penyebabnya apa? Oh, mungkin karena pandemi di sini. Ini zona merah semua nih Pak, wilayah utara ini. Akhirnya penjualan kita nggak laku sama sekali di 2020 itu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak, di wilayah selatan walaupun pandemi 2020 justru meningkat signifikan hasilnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai salah satu cara kita menganalisis bisnis itu seperti ini. Oke. Nah, kalau dari tabel model gini, kita kan nggak bisa ngelihat produk mana Pak yang paling banyak laku. Maka kita rubah lagi. Kita ketemu di sini. Nah, ini produknya. Kita bikin lagi. Produk satu, produk mana yang dari 3 ini yang paling banyak laku? Oh, produk yang kedua Pak, ini maksimumnya. Wilayah mana yang paling banyak? Wilayah mana? Wilayah nih timur. Nah, ini maksimumnya di sini. Itu yang kita sebut sebagai multidimensi. Jadi melihat sebuah transaksi data itu dari macam-macam sudut pandang. Misalkan contoh gini lah, saya lihat. Misalkan, waduh kamu IPK-nya kenapa 3,5? Ini kenapa 2,75? Nah, sudut pandangnya tidak hanya melihat dari IPK. Ternyata saya lihat walaupun IPK-nya 2,75 si A ini, tapi mata kuliah pemrogramannya dia bagus. Justru mata kuliah yang jeleknya Pancasila, agama, ya, tata tulis, yang kayak gitu. Tapi pemrogramannya dia bagus. Ada masih seperti itu. Yang sebelahnya lagi pemrogramannya biasa-biasa saja, C. Tapi yang A-nya justru mata kuliah kewirausahaan, dia A. Pancasila A, kewarganegaraan A, agama A, mata kuliah umum. Nah, jadi sudut pandangnya tidak hanya dilihat dari satu sudut ya, seperti itu. Nanti saya ajarin juga kalau sudah selesai transfer itu. Ketika kita sudah bentuk tabelnya bentuknya seperti ini contoh ya. Ya, kita sudah bentuk tabelnya seperti ini. Ini tabel ya, produknya ini wilayah timur ya.
Kita ambil datanya, wilayah timur utara, ya, kemudian timur utara yang kita lihat datanya. Nah, nanti pada saat kita buat, nah, kita bisa buat ini nih. Ya, ini aslinya nih, semua dulu nih. Ya. Nah, kita bisa bentuk ini kubus ini namanya. Ini yang multidimensi itu ngelihatnya gini. Jadi produk satu di wilayah barat, produk satu ini, ya, saya tulis ini, saya zoom ya. Nih. Nah ini cara bacanya gini, multidimensi itu. Angka 202 ini artinya produk satu, ya, produk satu di wilayah barat, ya, oke, ya, wilayah barat. Tahunnya tahun berapa? Dapat nggak tahunnya? Tuh, kelihatan di sini. Kelihatan nggak? Ya, jadi seperti itu. Jadi ngelihatnya. Produk satu di wilayah barat totalnya adalah 202. Nah, kalau yang 254 ini tahun 2019 wilayah selatan adalah ini. Ya. Seperti itu. Cuman kita belum kelihatan ininya nih. Masuk di tahun berapa. Nanti kelihatan sudut pandangnya di mana ini. Ini bisa kelihatan. Nah, ini sudut pandang inilah yang kita bilang sebagai multidimensi. Ya, kalau dibilang multi kan banyak ya. Banyak dia ininya. Nah, terus dimensinya apa saja? Ada dimensi wilayah, ada dimensi tahun, ada dimensi barang di sini. Nama produknya. Jadi ada 3 dimensi ini ngelihatnya. Nah, kalau saya kliknya misalkan hanya 2019 saja, ini berubah nih tuh, 2019 aja nih. Ya, jadi kalau saya klik 2019, maka yang keluar adanya hanya 2019 aja. Nah, ini saya buatnya pakai Excel ini. Ya. Nah, ini. Ya, jadi 2019 berarti kita lihat nih produk-produk barang di 2019 tuh. Ini, cuman ini aja nih. Ya. Ini 123. Wilayah selatan 254 tahun 2019. Produk satunya segini. Nah, kalau saya bilang 2018, saya klik di sini. Ya. Lama nih macet ya. Ntar dulu. Ntar hang lah ya. Nah, kalau kita lihat terjadi perubahan di sini, kalau di tahun ini kita lihat dia akan berubah di sini datanya seperti itu. Ya. Jadi pada saat kita pilih misalkan 2018, tuh, lihat ya perubahannya. Nah, di sini juga ada nih, berubah juga nih. Nah, yang ini misalkan ini saya klik di sini. Tuh. Yang 362 ini, nah ini lihat nih kelihatan. Ini tahun 2020 semua nih yang kotak ini. Yang kotak ujung ini, yang ini. Ya. Nah, ini. Yang ini ya, kotak yang ini itu 2019 semua di sini. 2020. Ya, yang ini 2020 semua kotak ini. Ini satu kotak nih. Ini 2019, ini 2018. Jadi 362 ini apa? Produk satu, ya, produk satu di tahun 2020 segini 362. Ya, seperti itu. Total ya, total. Jadi kalau saya bilang ini, misalkan saya bilang yang ini tadi produk satu di tahun 2020, ya, di tahun 2020 untuk wilayah selatan 212 terjual. Kalau ini 1404 itu apa? Produk berapa? Produk satu, ya, produk satu di atas nih kan, paling atas nih, lapisan paling atas. Produk satu di wilayah timur tahun 2019. Gitu. Nah, kalau yang ini 1400 ini 1487 ini produk dua yang laku di wilayah timur, ya, untuk tahun berapa? Tahun ya. Nah, nggak kelihatan ya. Tahunnya masih tahun 2020 ini. Ini tahun 2020. Ini kan kulit yang luarnya di sini 2020.
Kalau ini tadi, kalau ini tadi tahunnya 2019. Karena makan ini kan tahunnya 2019. Wilayah timur. Nah, kemudian produknya mana? Produk satu kan ini, lapisan atas ini. Tuh, awas, jangan salah. Jangan salah. Jadi data ini kita peroleh dari mana? Misalkan tadi ini contohnya ya, sorry. Saya hapus nih. Kita hapus dulu nih, biar jelas. Oke. Misalkan tadi, kita lihat ini. Kita bilang tahun 2019. Kita lihat nih. Kita lihat ya, kita checklist ya. Ini ya, tahun 2019-nya. Oke, nah ini 2019 semua nih. Tuh, 2019 semua nih. Ya, 2019 nih, 1400 ini wilayah timur. Ya. Nah, ini wilayah timur 2019, tahun 2019 untuk barang produk satu. Nah, nanti kita bisa gabung di sini tahun. Pak, nanti mau produk boleh nggak? Boleh. Nanti diklik produk bisa kelihatan. Ya, hasil ini diperoleh dari mana? Tabel ini diperoleh dari tabel. Nah, ini rinciannya tadi. Tabel rincian itu ini. Nah, ini adalah berdasarkan produk, ini adalah berdasarkan wilayah, ini adalah berdasarkan produk dan totalnya. Jadi kalau saya klik semua ya, kalau saya klik semua di sini, klik semua di sini tuh. Ini gabungan tuh. Produk 1 tahun 2019 rekapnya ini. Gitu. Gitu ya tadi siapa Fikri tadi ya. Oke. Sok, silakan, ada pertanyaan lain nggak? Atau ada yang mau nanggapi? Sok, silakan. Oke. Nah, latihannya kalian nanti coba di-download dulu itu ya. Download dulu. Jadi tugasnya belum ada, cuman kalian disuruh, saya minta download itu dulu. Nah, nanti minggu depan nanti kita sampaikan tentang cara penggunaannya ya. Nanti ada video tambahan dari saya juga cara penggunaannya. Dicoba dulu biar tahu, Pak, ada bisa nggak dipakai, bisa ada gagal di mana gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti saya kasih uploading video yang pertemuan 1 sampai sekarang ini ya di YouTube ya. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum saya butuh buat absensi ya. Bentar dulu, ini saya close dulu. Oke. Bentar dulu, tadi saya udah copy ininya ya. Bentar. Data warehouse. Nanti kita tinggal nyari materi bahan dasar untuk latihannya, file-file datanya. Oke, sebentar saya buka dulu MyCEC-nya. Oke, sebentar ya. Bentar ya, rada lama nih. Screenshot-nya. Oke, udah siap semua? Oke. Oke, siap ya? Oke, Bu. 1, 2, oke, ada yang belum? Oke, Lutfi udah oke. Oke, Hingga, Amira, oke. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Oke, cari yang bagus gambarnya ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, sip. Dah. Terima kasih ya atas waktunya. Nanti saya uploading filenya, videonya di YouTube ya. Nanti saya share di grup. Oke. Oke, bentar dulu, ini hang belum ke save nih. Oke. Oke, sampai sini ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya ya. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap berpikir positif, lakukan hal yang terbaik. Ya.
Terima kasih dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, mangga. Ya, saya close ya. Iya, Pak.